Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Jika kalian sudah siap, persiapkan buku tematiknya, alat tulisnya yang diperlukan, dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Yang kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang ketiga, dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Siswa yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Kalian perhatikan, itu ada gambar anak yang sedang tiduran, kemudian dikelilingi tasnya, kemudian sepatunya dan sebagainya. Kemudian di situ ada seekor binatang, yaitu semut yang sedang meneropong. Apa yang terjadi? Nah, ya. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar judul Todi dan Semut. Inti ceritanya, Todi dan Semut tersebut adalah mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangannya kotor, terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Nah, perhatikan contoh-contoh gambar di bawah ini. Di situ ada gambar cerita Kak Diko memberi makan ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kemudian Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikan itu di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, itu cuplikan ceritanya. Kemudian di sampingnya ada akibat tidak bekerjasama dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah contoh gambar cerita. Nah, setelah kamu melihat contoh karya gambar cerita, kamu identifikasi apa sih ciri-ciri gambar cerita? Nah, tuliskan ya pada kolom atau kotak di bawah ini. Ciri-ciri gambar cerita ada berapa? Misalkan ada 2, ya tulis 2 yang kamu temukan. Kalau ada 1, ya 1. Kalau ada 5, ya tulis 5. Ya, baik. Setelah kalian pikirkan identifikasi, mari kita samakan. Ini kita diskusikan ya. Ciri-ciri gambar cerita yang pertama adalah memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita.
Jadi gambarnya banyak, ceritanya dikit, ya kan? Ada di ujung atas. Kemudian pakai gelembung-gelembung kata-kata, ya. Yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Jadi gambar cerita itu berurut dari A1, 2, 3, 4, 5 berurut ya. Nah ini ciri-ciri karya gambar cerita. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau yang kita kenal dengan ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Baik, kita akan bahas berikutnya. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Berikut adalah cara-cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Caranya, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja juga dengan baik. Yang ketiga, istirahat cukup. Dan yang keempat, posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan kelungkup. Cara yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Karena yang merokok itu ada dua macam. Ada perokok aktif, yaitu yang merokok langsung, dan perokok pasif, yaitu tidak merokok tapi menghisap asap rokoknya. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Dan yang berikutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, bagaimana merawat organ pernafasan? Caranya, membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan bulu rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan pada saat kita menghirup nafas. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Nah, setelah kalian memahami cara merawat organ pernafasan, maka tugasnya adalah membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan manusia
Di bawah ini kebetulan sekarang sedang marak COVID-19, maka kita buat poster, contohnya seperti di bawah. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan atau protokol kesehatan COVID-19. Baik, anak-anakku terkasih, sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Kemudian diskusikan atau kerjasamakan dengan orang tua kalian, apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernafasan. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.